Hai, welcome di Ignite Talk, podcast by pemuda anak GBI. Bukan yang penting talking, tapi talking yang penting-penting. barengan sama gue di sini Arif dan teman gue hari ini. David Sumito, Hari ini kita mau bahas tema tentang apa, Fit? Love Until the Last Sight. Asik. Dan Yes. hari ini tentunya pembicaraan kita tuh bakalan seru banget karena kita Pastinya. kedatengin bintang tamu. Jadi nggak cuma kita berdua aja, Yes. tapi kita punya bintang tamu yang luar biasa banget. Kasih applause yang paling meriah. Wah, Echa and Jessica. Lebih seru lagi dong. Gila ya. Halo ya. Ini podcast apa radio sebenarnya? Iya, saya bisa dua-duanya Agak mirip gitu ya. ya, Oke, so hi Echa, hi Halo. Jessica. Hai, Seneng halo. banget ya rasanya. Thank you. Ketemu di sini ya. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng nih sama David sama Arif juga. Siap. Yes, Oke, yes. lanjut Fit, coba. Jadi kesibukannya apa nih? Lagi sibuk apa nih? Kalau kita berdua pasti pelayanan bareng. Kalau aku pribadi project bermusik, project Yes. sendiri maupun sama orang lain. Kalau kamu apa? Aku lebih fokus ke sebenarnya beauty influencer. Wow. Gitu. Jadi lebih ke kecantikan, terus dia gitu apalagi ya. Paling kadang kita suka bagi-bagi tentang love talks lah gitu. Love Iya. talk. Ya, Oke. tapi tipis-tipis nggak terlalu yang gimana sih gitu. Oke. Ini ada satu hal yang keren sebenarnya Fit ya. Jadi kan Echa ini kan dari musisi lah ya. Nah, terus kan Jessica ini dari seorang beauty influencer. Kok bisa kalian ketemu? Nah, betul Kan ini tuh. dua bidang yang berbeda. Kayaknya kan kok bisa ketemu dan pada akhirnya tuh kayak bisa klik tuh gimana? Ya ini harus sejarahnya? diperjelas, takutnya orang-orang pikir aku juga suka tentang beauty-beauty. Kamu biasa extension. Makanya kelihatan kinclong glow Soalnya gitu kan ya. kalau jadi musisi kan kalaupun show di mana-mana kan ya make up sih, tapi kan Iya, make upnya betul. hanya touch up biasa. Aku yang paling menghindari di makeup sih, paling Oh males ya, ya. really? Oke. Iya. Nah, terus kenapa bisa bertemu dengan seorang Jessica? Sebenarnya dulunya aku itu JKT48. Oh, Iya. I love you. Iya. I need you. Lagu sekuler ini nggak boleh. Oke. Gitu. Dulu aku di Oke. JKT48. Oke, Jadi oke. memang kita ketemunya sebenarnya di situ sih Oke. gitu. Iya. Maksudnya Koko lagi mau jadi anggota JKT. Betul, lagi fitting rock. Enggak. Bener. Jadi, dulu tuh gimana sih? Kamu mau bikin dulu band. JKT tuh ada Oke. bikin band, Oke. JKT48 Oke. band gitu. Iya. Dan waktu itu kebetulan aku drummernya. Oh. Oh, jadi bisa main drum juga? Enggak. Lebih jago dia. Iya, dia belajar dari saya memang Oke. bergurunya. Jadi dari situ terus ketemu dengan seorang Echa. Echa Jadi Sandri. karena memang disuruh ngedrum terus kayak gue nggak bisa drum nih gimana caranya sih gitu. Jadi akhirnya mencarilah referensi-referensi. Kita pikir kalau kita mau follow seorang drummer, postingannya tentang drum. Drum. Ini postingannya Alkitab. Oh, jadi dia bingung gitu ya. Iya, jadi gue kayak, hah? Ini siapa sih sebenarnya orang gitu. Jadi nggak tahu apa jangan-jangan dia udah nggak main drum. Cuman dulu doang dia idola cilik kayak gitu. Oke, Gitu oke, doang. oke. Tapi abis itu gara-gara itu jadi ngobrol, Iya. yang nge-tweet biasa aja. Lu duluan juga lu yang nyaut-nyautin tweet Iya, gue. iya. Oh, berarti Iya. Echa duluan yang ya nyaut-nyautin Iya, lah. pianonya Iya. dia dulu di rumah tuh rumahnya kebanjiran, jadi pianonya fales. Aku ledekin gitu cuy, pianonya fales gitu. Oke, dan dari situlah ada mulai Ada. pembicaraan. Ada Iya. bubuk-bubuk cabe ya. Waktu itu ke Echa umur berapa? Aku berapa ya? 2000. Aduh. Umur berapa aku nggak ingat. Umur berapa? Yuk, 27 ingat. kali ya? No. 25, 26. Oh iya, 25, segituan. 26-an. 25, 26 Oke. dan waktu itu JJ. Berarti berapa tuh? Ya masih di JKT masih muda. Iya belasan, umur belasan. Oh, masih Masih kemerah-merahan. Oh Daud. Daud. Main kecapi nggak gua? Oh, berarti kan artinya kan ketemu nih. Yap. Pertama kali ketemu, apakah seorang Echa dengan seorang Jessica tuh ngerasain ya namanya love at the first sight? Aku enggak lagi. Enggak. Enggak, Tapi aku langsung Echa doa waktu- sama Tuhan nggak mau jodohin dia. Oh gitu. Seriusan? Seriusan? Tega lu. Bener kan? Bener. Tapi waktu pas itu Jessica. Kenapa? Tapi kenapa JJ kayak berdoa Ini sampai lucu begitu? ya. Jadi sebenarnya gini, kita nggak ngomongin JKT48. Oke. Gue selalu bilang kayak dunia entertainment itu hampir semuanya dark lah, iya kan gitu. Kita biasa ngomong kasar, biasa yang namanya kalau capek pelariannya misalnya ke clubbing kah atau ke minum lah, itu hal yang biasa gitu. Oke. Jadi bahkan certain people di entertainment pakai drugs itu menurut mereka mungkin biasa gitu kan, karena mungkin mereka punya kesulitan tidur dan segala macamnya. Nah jadi aku tuh kebetulan memang suka minum pada waktu itu gitu, dan waktu itu ngomongnya kasar. Oke. Nah, ketemulah sama dia. Sebenarnya simply waktu itu ketemu bukan untuk kayak mau PDKT. Dia tuh waktu itu lagi ngeluarin Rilis karya baru gitu lah. ya oke. rilis karya baru. Terus kayak
ya udah gue mau dengerin gitu, dia mau kasih CD-nya. Nah terus pas ngobrol keceplosan lo ngomong kasar, terus dia lompat kayak gitu. Perempuan kok ngomongnya kasar. Pas dia ngomong gitu dalam hati, ih laki aneh gitu. Tapi aku break sebentar ya. Dalam artian begini, JJ tadi sempat bilang bahwa dulunya ngomong kasar dan minum-minuman itu karena purely pergaulan atau karena penasaran? Karena pergaulan yang buruk. Oke. Makanya Jadi, padahal dari dulu sebelumnya enggak gitu ya, cuma karena teman-teman aja yang begitu jadinya ikutan. Iya, jadi kayak Koko kebetulan kan dia memang waktu itu kan kita bedanya agak jauh ya 8 tahun gitu. Teman-temannya kakak segala macam suka kayak yang mereka pergi anak-anak SMA gimana sih kalian, jadi kayak ngelihat gitu, sempat ngelihat. Terus gitu memang waktu itu di dunia entertainment segala macam dan pergaulan di sekolah mostly ya begitu gitu loh. Jadi kayak party hopping kayak yang apa sih yang kalau konser-konser kayak gitu-gitu, jadi kayak dari situ kayak gini ya bergaul tuh sebenarnya kayak gini ya. Memang benar ya ayat di Alkitab ya, pergaulan yang buruk tuh merusak kebiasaan yang baik. Makanya Alkitab jangan ditentang guys. Maksudnya memang tadi unik juga ya seorang Jessica kayak gue nggak mau punya cowok misalnya pasangan kayak begini gitu ya. Eca waktu pertama kali ngeliat Jessica gimana? Sebelum tahu dia tiba-tiba ngomongnya tidak soft spoken gitu kan? Gimana Ca? Lu langsung udah gitu atau gimana? Oke, physically pastinya tertarik. Maksudnya Jadi malu. cakep banget nih, lucu gitu. Waktu itu bahkan dia nggak make up, which is aku suka banget yang natural gitu. Jadi wah pas ketemu nih oke lah physically. Belum lebih dalam soal hati soal apa. Tapi kok ada kayak setitik dalam hati kayak aduh kayaknya nih anak pengen kenal Tuhan lebih dalam deh. Dia udah capek sama hidupnya, somehow ada gitu. Aku nggak bilang itu suara yang sangat keras, tapi impresi lah ya. Iya ada impresi sedikit. Berarti ada kayak bisa dibilang beban di dalam hati Koko juga. Lumayan. Iya. Tapi apakah itu cinta pandangan pertama? I don't think so. Tadi tuh di rumah aku merenungkan, kayaknya yang cinta pada pandangan pertama tuh cuman Yesus deh. Masih. Iya kan, dari sejak di kandungan dia menenun kita tuh, itu pertama kali, bahkan sebelumnya dia udah cinta sama kita. Tapi kayaknya manusia tuh nggak akan bisa sampai di level itu deh. Cuma suka doang. Paling suka gitu. aja, paling tertarik. Mohon maaf, paling benar. nafsu, ya kan. Tapi apakah itu cinta? Kalau makna cintanya seperti Yesus, enggak sih. Oke. Tapi ini juga jadi sebuah pertanyaan lagi nih. Kan tadi kan dibilang seorang Jess dengan seorang Eca nih sebenarnya kelihatannya udah berbeda. Ya kan? Tadi yang kayak kelihatan berbeda. Tapi apa yang pada akhirnya membuat seorang Eca yakin bahwa Jessica ya itu orangnya. Dan apa yang juga membuat seorang Jessica Eca adalah orang yang emang dikasih Tuhan buat gua. Padahal kan tapi sebelum jawab itu kok aku penasaran aja nih backgroundnya, karena kan tadi kayaknya Ko Eca tuh holy guy, holy kids banget. Memang dari kecil kan kalau nggak salah sempet aku dengar juga sekolah di luar gitu ya. Maksudnya along the way dari kecil tuh memang hidupnya lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja. Kan maksudnya ada orang bilang gini kok. Cowok mah kalau bandel tuh normal lah gitu kan. Ya lu apa namanya, lu bandel dulu sebelum married gitu. What do you think on that statement gitu dengan kehidupan Koko yang mungkin bisa dibilang dari dulu lempeng lurus gitu. Kalau aku nggak pernah sekolah di luar. Hanya pernah melayani terus short camp gitu seminggu. Terus kalau dibilang lurus tanpa dosa, enggak. Sempat jatuh juga, sempat salah pilih pasangan juga, sadly. Sempat buang-buang waktu juga. Jadi ya sebetulnya aku nggak terlalu bangga juga dengan itu. Tapi puji Tuhan dipulihkan ya. Terus statement cowok harus bandel, secara dunia itu masuk akal banget. Ya kan, daripada udah nikah baru bandel gitu. Tapi aku selalu bilang, ayatnya tuh di mana sih? Apakah anak muda harus bandel dulu tuh ayatnya di mana? Malah kita mencatat dari muda, anak-anak muda dipakai Tuhan luar biasa, dipilih. Samuel, Daud, Yusuf gitu. Jadi sebetulnya itu bisa-bisanya dunia aja. Iya. Seandainya aku bisa memutar waktu, aku akan lebih jaga kekudusan lagi. Aku akan sabar sampai ketemu dia. Ya nggak apa-apa jomblo lama-lama, yang penting ketemu langsung nikah. Jadi statement bahwa bandel dulu sebelum nikah dan itu normal itu enggak benar ya. Sama sekali enggak. Ya, maksudnya ya sebisa mungkin kita ya hidup yang benar-benar yang lempeng-lempeng aja lah. Sejak dari muda. Dan sorry tuh saya banyak yang berprinsip seperti itu, setelah nikah nggak tahan bandel lagi. Ya karena bandel itu sudah dipupuk, mereka nggak sadar itu dibangun kan, sama kayak kerohanian dibangun dari muda sampai tua dibangun, bandelnya kan juga tanpa disadari dibangun tuh. It's not like you break that habit just like that kan. Jadi kalau mereka dari muda udah membiasakan diri untuk bandel, pas udah nikah harus lebih kerja keras buat kudus. Pasti. Tuh, ya jadi udah dapat ya. Nah, tapi kenapa pada akhirnya yakin? Balik lagi ke balik lagi. Kenapa yakin? Kamu dulu, aku dulu. Karena Jessica tadi sempat bilang di awal kayak gue nggak mau punya pasangan kayak begini. Tolong ya, ini kita kayak bumi dan langit suruh. Betul. Gitu, Iya,
jadi memang aku lahir dari gambar diri yang memang nggak bagus, nggak pulih ya, gitu. That's why aku menganggap diri aku tuh, maksudnya kayaknya nggak cukup baik untuk seorang Echa gitu. Walaupun mungkin dia tidak sempurna juga gitu kan. Tadi dia juga bilang mungkin ada jatuh bangun dan segala macam. Cuman aku ngerasa kayaknya hidup dia kayak nggak seburuk gue deh gitu. Yang mungkin kalau dulu kita pernah ya waktu masih pas deket marah-marah aku terus kayak nggak, gue mau pergi minum aja. Terus lucunya dibawa sama dia, oh mau minum silahkan, dibawa apa, minum es coklat. Iya minum. Terus dia bilang minum kan, iya benar minum. Iya benar. Mau isi minumannya es coklat, es yang lain ya kan yang penting minum. Betul. Nah abis itu akhirnya di situ makin terbuka. Dia juga selalu ngomong gini, masa lalu kamu tuh memang seburuk apa sih? Kalau Tuhan bisa memulihkan, maksudnya gitu loh, kayak Tuhan udah mengampuni, kenapa kamu merasa diri kamu tuh jelek terus gitu. Jadi akhirnya aku tanya, seburuk apa sih? Terus dia dipaparkan sama dia gitu kan. Gitu doang aku bilang. Kirain separah apa. Nah cuman jeleknya orang yang punya gambar diri buruk, apapun itu dia kita ngerasa kita merasa nggak layak, nggak cukup baik, dan nggak cukup susah untuk membuktikan gitu. Jadi akhirnya dari situ terus habis itu aku ngelihat kenapa akhirnya aku sama Echa ada value-value kekristenan juga yang memang ditanamkan gitu loh dalam pacaran juga. Kita dari bahkan dari waktu deket ya, dia pernah bilang kita sama sih, akhirnya kita memutuskan tidak ada yang namanya hubungan seks sebelum nikah. Itu baku di pacaran kita gitu kan. Ada orang-orang yang mungkin nggak pernah diomongin, tahu-tahu udah bablas aja. Nah ini dari awal value itu udah keluar gitu. Dan aku ngelihat maksudnya buah-buah dia bisa aku contoh gitu loh. Oke, semakin gue dekat sama dia sungguh terhura sekali ya. Jadi makin seperti Yesus Kristus ya. Ya nggak sesempurna Yesus belum ya, tapi maksudnya gini, tapi setidaknya aku getting better, dan aku makin hari makin untuk pacaran tuh yang benar seperti ini. Karena yang tadi pergaulan yang buruk itu, jadi nggak punya pola yang pikir benar dalam pacaran gitu loh. Pacaran tuh harusnya bisa ya sampai seperti ini, sebaik ini gitu loh. Mungkin seburuk apa aku kasih spill dikit ya. Temennya tuh pernah ngomong ke dia, lo kalau pacaran kalau udah bosan coba having sex deh. Biar nggak bosan, siapa tahu tuh ada semangat gairah baru gitu. Jadi ada masukan seperti itu. Tunggu nih, aku mau nanya sedikit nih. Tadi kan Koecha bilang si JJ harus open everything gitu kan. Bukan harus, maksudnya akhirnya JJ cerita everything about your past. Tapi menurut kalian apakah penting in relationship that harus satu sama lain terbuka tentang masa lalu? Penting. Kan ada orang lain bilang nggak usah diomongin lah karena udah lewat. Tapi ada orang lain juga bilang no, kalian harus open everything unto detail-detailnya. Nah menurut kalian what your intake about that? Penting menurutku. Tapi maksudnya pilih saat yang tepat gini. Kalau lu baru lihat dia, naksir nih gue kayaknya, baru PDKT hari kedua langsung. Jadi gue sebenarnya orangnya begini ya. Intinya adalah keterbukaan bertingkat. Iya, keterbukaan dan harus memilih juga waktu yang terbaik. Dan kamu udah tahu orang ini memang yang kamu akan pilih gitu loh. Karena kalau enggak, konsekuensinya ya. Iya, kalau enggak gini, akan jadi cuma cemoohan doang kan, gitu. Bukannya mau kita improve diri, malah nanti diungkit-ungkit terus masa lalu, malah jadi nggak bisa improve, malah jadi terpuruk lagi. Itu emang salah satu toxic sih di relationship, ketika selalu mengungkit masa lalu gitu. Betul. Iya kan? Nah, berarti pada saat itulah Jess merasa bahwa Echa adalah orang yang tepat. Yang tepat gitu. Ketika tadi sudah terbuka semuanya, ternyata Echa malah justru support, ya udah, masih gitu loh. Akunya juga terbuka soalnya. Dan ada yang lucu lagi. Dulu kita kalau mau pergi jalan-jalan nggak pergi-pergi. Tau nggak dia berapa? Gak akan boleh pergi kalau lu gak baca Alkitab. Oh iya, serius? Beneran? Jadi gue udah siap. Minimal Amsal. Iya, jadi kita udah siap mau pergi, terus dia nanya, udah baca belum? Belum. Gue mau nangis rasanya. Karena pada waktu itu kan maksudnya kekristenannya lagi belajar untuk menjadi sungguh-sungguh ya gitu. Jadi menurut aku itu cukup PR yang cukup berat pada waktu itu gitu. Terus waktu menikah juga sama, kita mau pergi, terus dia udah doa belum? Aduh, gue belum, balik lagi ke kamar. Nggak segitunya lah, nggak balik. Tapi maksudnya tapi istilahnya kan karena tadi sebenarnya sih bisa aja sih Jess kayak udah baca Alkitab belum? Udah, gitu kan bisa aja. Tapi kan karena ada nih dari hatinya Jess juga kan pengen jadi lebih baik lagi. Ya akhirnya bisa belajar jujur. Itu tadi dari sisinya sih Jessica nih. Kalau dari sisinya Echa kan tadi beda juga. Kenapa kamu pada akhirnya merasa wah gue yakin nih dia orangnya? Enggak, pada akhirnya jauh dari kata seburuk itu sebetulnya. Jadi dia tuh lebay aja for me ya. Jadi aku juga punya kekurangan, dia juga punya kekurangan. Jadi ya udah, kita mau sama-sama belajar. Dan she is the one pertama
kehidupan rohaniku semakin maju. Dia support pelayanan makin maju, makin dekat sama Tuhan. Banyak hal-hal yang dibukakan, disingkapkan justru pas aku kenal Jess. Tentang Tuhan Yesus, tentang pelayanan dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, aku selalu bilang kedua dan ketiga ini bukan tolak ukur yang pasti. Tapi dalam case kami, puji Tuhan orang tua support. Ya ini again bukan jawaban ya Mas. Maksudnya banyak yang orang tuanya juga belum dalam Tuhan. Tentu mereka nggak bisa memberikan pendapat yang benar. Tapi dalam case kami, puji Tuhan orang tua support. Dan para mentor rohani juga semuanya support. Jadi itu yang ini that's a good sign gitu. Tapi tentunya balik ya, Fit. Maksudnya kan gini nih. Kan tadi kan Echa sama Jess kan dari hal yang, maksudnya dari dua background yang berbeda lah, let's say gitu kan. Nah, kadang-kadang nih, jujur ya Fit, gitu ya, Ca. Kan banyak nih anak muda, terutama cowok-cowok di luar sana. Begitu dia dapat ceweknya, ya secara physically, cantik, gitu kan. Oh ini gua banget nih, tipe gua banget. Tapi dia buruk. Terus kadang, sorry, mohon maaf nih cowok-cowok ya, gitu kan. Kan suka ngerasa, oh saya pasti bisa menyelamatkan dia, gitu kan. Saya pasti bisa merubah dia menjadi lebih baik, gitu kan. Ya ujung-ujungnya, mohon maaf, sama juga, gitu. Malah jadi tambah ancur atau gimana. Nah, lu punya gak sih, Ca, kayak pesan gitu kan, buat lelaki-laki yang merasa dirinya mau jadi hero. Gimana tuh, Ca? Aku selalu bilang bedain penjangkauan sama pendekatan. Wah, kenapa tuh bedanya di mana tuh? Bedanya tipis banget. Karena kalau kita mendekati, kita mau jadikan dia milik kita, tanda kutip, meskipun at the end semua orang milik Tuhan ya. Tapi kalau menjangkau tuh kita mengembalikan dia dulu sama Tuhan Yesus kan. Baru setelah itu terserah Tuhan mau dikasih ke kita. Oke, nggak dikasih juga ya udah. Gitu. Banyak kan ya tadi pendekatan. Sorry nih ya. Iya saya mau merubah dia, tapi kalau bisa dia jadi milik saya gitu. Itu motivasinya udah salah dulu. Udah ini. Iya, itu bukan kemuliaan. Bukan kemuliaan bagi dia, kemuliaan bagi dua. Ko Echa, tapi penasaran deh kan, Ko Echa juga di dunia industri gitu kan. And gua ngeliat Ko Echa udah sering banget dulu di RCTI. Sorry, nggak boleh nyebutin ya. Di Station TV. Di lembah pujian itu papa ya. Oke. But anyway, so Koko juga di dunia industri gitu. But dan juga melayani gitu kan. Tapi how can you balance these two worlds gitu ya. Maksudnya Koko masih bisa stand strong with your faith, with your values gitu, sampai tadi kaget banget mau pacaran aja harus baca Alkitab. Jadi bagaimana sih kok gitu? Aku tuh nggak pernah mencari balance-nya. Instead aku menjadikan Yesus sebagai senternya aja sebetulnya. Karena kalau dicari balance-nya tuh I don't think aku cukup capable untuk bisa jaga balance itu kan. Bisa nanti lebih berat ini gitu. Jadi daripada dicari balance-nya mendingan udah semuanya tentang Yesus sebagai center. Tapi dalam kasusku, aku tuh tidak sedepan dia dalam entertainment. Dia nih JKT48 dia depan kan tampil. Aku nggak selalu di depan karena aku di belakang layar. Karena aku bikin juga musik. Sering disorot kan. Ya puji Tuhan ya. Itu kita bayar kameramen ya. Karena ada salah satu presenternya yang ngefans banget sama Ko Echa waktu itu kan. Oki Lukman tuh berjasa banget buat kita. Bener-bener Oki. Karena waktu pernah zamannya Icil itu kan Oki tuh kayak Echa gitu. Gila banget gitu. Dia mau jadi MC wedding kita, cuma dia sibuk. Gitu. Mungkin nanti di pernikahan ulang tahun sekian gitu ya. Iya bisa ya. Aku tuh nggak sedepan itu. Jadi pergaulanku juga, aku nih anak rumah. Jadi aku tuh agak introvert, pemalu kalau habis ngeband bermusik biasanya pulang duluan gitu. Jadinya emang agak kurang gaul. Cuman mungkin sisi baiknya jadi nggak terlalu banyak gitu ya pergaulan yang parah-parah gitu. Tapi diajakin tuh pasti sering. Pasti ada. Dan aku punya teman-teman dekat yang belum Kristen juga gitu, yang masih kacau juga, tapi mereka baik-baik. So ya selama kita bisa jaga jarak, selama kita bisa tahu batasannya. Tahu boundaries guys. Sama jadi ini gak sih? Kita terakhir ngobrol sama teman-teman kamu, mereka bilang mereka segen. Segan mau ngajakin dia? Enggak, segan untuk macam-macam di depan mereka, ngerti gak sih? Jadi mungkin terjaganya juga salah satunya karena mungkin dia menerapkan value kekristenan dengan benar dan teman-temannya melihat. Jadi agak segan gitu loh untuk ngomong yang terlalu gimana gitu. Ditambah lagi ternyata dia setiap teman-teman ngomong aneh-aneh, ekspresi dia datar, nggak ada senyum, nggak nanggepin, nggak apa, diam aja. Jadi akhirnya mereka juga bilang, curhat kayak, lu tahu nggak dulu zaman kita teman ada, gue pusing kalau depan laki lu ngomongnya gitu, mukanya datar, kita kan jadi merasa bersalah ya gitu. Aku berusaha untuk tidak tertawa kalau mereka membercandakan bagian tubuh wanita atau atau bercanda yang sensual. Aku tuh nggak mau ketawa karena aku tahu itu dosa, dan aku juga pengen kasih tahu ke mereka, masih banyak bercandaan lain yang lebih benar. Keren banget. Itu keren banget. Kita jadi kudus kan nggak harus jadi
kuno dan membosankan kan. Ya Kudus tuh tetap bisa jenaka kok. Nah, ini jadi maksudnya gini, teman-teman. Kan kita kan tadi udah ngobrol nih bagaimana pada akhirnya seorang Jessica yakin bahwa Echa is the one. Yakin nggak? Yakin. Kalau nggak kelong. Gue jadiin ayam penyet lu. Echa juga yakin sama dengan Jessica. Nah, dibalik nih, backgroundnya kalian itu kan di dunia yang sebenarnya bisa mencari siapapun dengan bentukan kayak gimana pun. Ada nggak sih kayak kegoda gitu kan seorang Jess kayak udahlah model kayak Echa mah yang lebih ganteng banyak gitu kan. Nah begitu juga Echa, pernah nggak kayak ngerasa modelan kayak lu mah Jess gampang gitu kan, apalagi dengan ketampanan dan karisma seorang pemain drum gitu kan. Gerbang-gerbung kayak langsung cewek-cewek bisa Echa gitu kan. Itu drumgenic namanya. Drumgenic. cuman ganteng pas main drum. Main drum loh. Pas main drum udah. Ada nggak pernah kepikiran kayak gitu Echa sama Jess? Jujur aja ya, yang lebih ganteng pasti selalu ada dari kita berdua. Yang ganteng dan cantik itu selalu ada gitu. Tapi yang menerapkan value yang benar, hidup yang benar kan nggak banyak. Gitu. Jadi aku harus ngomong apa adanya. Sebelum dia aku juga ada kok dideketin sama beberapa orang segala macem yang mungkin memang terkenal, benar-benar terkenal, ganteng, dan aku ngomong ini loh orangnya apa segala macam gitu. Dia juga tahu gitu. Tapi minder nggak langsung? Aku tuh dulu minderan. Nah ini mungkin aku belum sempat share juga. Gambar diriku juga tidak baik dulu. Dia lebih ke minderan. Dia gak usah kasih lihat juga udah minder. Tapi puji Tuhan sudah dipulihkan. Kayak gitu. Jadi segala macam. Cuman aku tidak melihat ada value yang baik gitu. Makanya kalau mau pacaran dan pacarannya yang benar sampai nikah, carilah value gitu loh. That's deep. Carilah value yang benar dan yang baik. Value di dalam bukan di luar. Betul gitu. Karena kalau lu lihat cuma tampang akan ada makanya banyak kenapa orang selingkuh dengan alasan masih gini. Aneh banget sih kok dia selingkuh padahal istrinya cantik, suaminya ganteng. Ya gitu karena nggak ada puasnya orang tuh. Gitu loh. Mau yang lebih ganteng banyak, yang lebih cantik banyak, yang lebih mungkin seksi banyak, yang lebih badan berotot berliuk-liuk juga banyak. Tapi kan yang dicari nggak cuma itu gitu loh. Value kehidupan tuh yang lebih penting gitu loh. Bagaimana nanti kamu bangun rumah tangga, bagaimana pacaran yang benar itu kan dari value yang benar juga lahirnya. Nah, aku percaya value tuh sesuatu fondasi ketika lagi menghadapi sekolah penderitaan. Ya kan? Ini kelihatan anak pendetanya. Jadi pernah nggak sih kalian ngalamin lowest moments in life gitu atau in marriage, in relationship, dan thank God for of course Jesus, but that values again yang hold kalian together in that marriage. Ini agak sulit dijawab karena puji Tuhan, haleluya, trala trilili, tidak pernah ada satu kasus pun yang bikin kita jadi kayak makin menjauh atau makin apapun. Tapi mungkin sedikit yang kita lowest point berdua adalah memang waktu Tuhan izinkan kita mengalami keguguran 4 kali. 4 kali gitu. Jadi it's not hal yang sangat mudah untuk dilalui. Itu 4 kali, tapi lucunya itu benar-benar kasih karunia Tuhan dan benar-benar perlindungan, bukan perlindungan aja ya, tapi kasih Tuhan yang memenuhi kita dulu sih. Pada akhirnya kita bisa saling mengasihi tanpa ada satu kalimat pun yang keluar untuk blaming. Kita nggak pernah ada satu kalimat pun yang kayak gara-gara lo kali atau Echa gara-gara lo kali. No, nggak pernah. Tapi gitu. Masa waktu pasti perih dong dan gak enak ngalamin itu. Waktu 4 kali pasti perih, pasti sakit gitu. Cuman apa ya, kita selalu berpegangnya waktu itu gini ya Bi, waktu yang ya ini nanti another story lah ya, karena sempet aku mengalami depresi juga segala macam gitu. Tapi intinya after marriage, pas di marriage maksudnya. Pas waktu lagi yang keguguran ketiga dan keempat. Tapi intinya dalam setiap masa keguguran itu kita selalu bilang intinya kita menekankan bahwa Tuhan Yesus baik, udah Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Walaupun aku akhirnya jatuh di depresi gitu ya. Tapi kita selalu keluar ngomong gitu ya, Tuhan Yesus baik, dan sampai saat ini kita akhirnya keluar, mungkin anaknya belum ada, tapi kita udah menang karena kita udah nggak terjerat lagi dalam yang namanya kesedihan yang berlarut atau depresi yang berlarut. Kita cuma bilang gini, nggak usah takut, anak kan bonus dari Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih, ya lah tinggal diginiin, santai aja. Yang penting pernikahan kita, karena anak tuh adalah buah cinta. Tapi kitanya dulu harus kuat gitu. Jadi pernikahan kita kuat bukan karena kita transaksional. Gue nikah sama lu kasih gue anak ya, dan segala macam enggak gitu. Jadi gimana ya? Dibilang lowest point memang pasti lowest gitu, tapi justru makin kuat, makin kuat dalam pernikahannya. Jadi lowest pointnya itulah pada akhirnya belajar. Dan sebenarnya sih balik ya teman-teman. Yang gue lihat nih ya, kenapa bisa seperti itu? Karena dari awal
at the first-nya kalian udah punya value yang benar waktu kalian mau bangun hubungan. Itu yang paling penting. Karena kalau misalkan value-nya nggak benar dari awal, kalau cuma ngincar kayak ganteng cantiknya aja atau misalkan kaya enggaknya aja, di posisi seperti ini itu pasti akan easy to blame. Iya, pasti akan saling kayak tadi Jess bilang menyalahkan atau gimana. Makanya penting banget. Ini pesan buat anak-anak muda nih yang lagi nonton ya semuanya, bahwa ketika lu mau membangun hubungan, ketika lu mau nggak usah deh mikir ke nikahnya dulu, ketika mau pacaran aja, make sure bahwa pasangan lu adalah orang yang benar-benar punya value, nggak cuman sekedar ganteng, cantik, kaya enggak, tapi benar-benar punya value. Dan sorry J, agak mungkin sedikit emotional a little bit, tapi ketika JJ lagi mengalami depresi dan pasti tentunya juga Echa juga. You know, at the same time kalian harus put the big smile in front of other people, kalian harus tetap melayani. Apa akhirnya yang membuat kalian keluar dari depresi tersebut dan apa yang membuat kalian, you know what, I'm just gonna keep moving on gitu. Kamu. Ini panjang banget sih. Cuman intinya Jess mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Wow. Kembali dan disitulah Tuhan menyikapkan isi hatinya dan ya puji Tuhan dipulihkan. Itu tidak singkat juga, beberapa minggu, beberapa bulan. Tapi akhirnya tiba-tiba langsung on fire lagi buat Tuhan. Ya itu ya, Alkitab tulis kalau kita dipulihkan tuh seperti orang bermimpi kan ya. Aku juga kayak mimpi lihat dia juga kayak mimpi ngeliat hidupnya sendiri. Iya, jadi ya it's all about Jesus. Tapi masih terus berharap. Terus. Kita dari awal tuh bukannya maksa ya. Tapi kalau Tuhan kasih puji Tuhan gitu. Makanya sekarang pun prinsipnya sama. Kan suka banyak orang doain cepet punya anak ya, kita bilang bukan cepet tapi di waktunya Tuhan. Berharap mah ya berdoa ya. Tapi ya kita cuma bilang ya janji Tuhan ya dan amin. Jadi maksudnya gini, nggak usah ingetin terus Tuhan kayak Tuhan pikun gitu loh. Jadi kayak cuman bilang, iya kita selalu cuman doa. Maksudnya kalau Tuhan mau kasih, Tuhan pasti kasih. Udah tenang aja gitu. Kita cukup lakuin bagian kita, mungkin makan sehat, olahraga, jaga hidup gitu loh. Tapi ya balik lagi ya, sorry tuh saya ada orang-orang yang mungkin nggak menjaga hidup pun tahu-tahu tekdung aja gitu kan. Jadi ya udah, pada akhirnya kita juga belajar kedaulatan Tuhan. Bener. Gitu. Jadi kayak lu mau ngoyo sampai bibir doer bilang Tuhan kasih anak detik ini juga, kalau Tuhan bilang belum ya belum, santai aja gitu. Tapi aku percaya sih segala sesuatu yang terjadi ini 4 kali ngalamin hal ini. Pasti tentunya ini ceritanya Cici dan Koko juga memberkati banyak orang ya, menguatkan orang-orang lain di sana ya. Bahkan bukan cuman masalah, maksudnya bukan cuman pas di saat lowest point ini aja, bahkan dari awal nih, dari awal pembicaraan itu sebenarnya kalau tadi pada perhatiin ini kalau nggak ditonton sampai habis sih kebangetan ya gitu. Dari awal tuh mereka tuh udah bagi banyak banget fit value sebenarnya gitu kan. Apalagi kan kamu kan juga ini ya. Kan kamu belum nih gitu. Jadi harusnya kamu banyak belajar. Iya, gitu. belajar dari tadi udah kayak kita juga sama-sama belajar. Iya, tapi kan seenggaknya kan setidaknya maksudnya kan sudah melewati fasenya nih. Sudah melewati fase dari pendekatan, terus juga sampai ke maksudnya getting married, terus juga sampai lowest point-nya ini. Kalian tuh udah memberikan banyak sekali hal-hal yang luar biasa buat di luar sana yang belum merasakan gitu ya. Hal yang puji Tuhan. Jadi getting married umur usia berapa? Aku 29. Jadi relationship-nya sekitar pacarannya kurang lebih mungkin mau 3 tahun. 2-3 tahun? 2-3 tahun. Lupa sih ya. Segituan ya. 29 terus waktu Jess umur 23. Ini menarik. Ya, kita mau bahas orang kita kayak sama langsung. Tau gak sih aku sempat dibilang pedofil lalu gitu kurang ajar. Iya karena bedanya jauh. 7 tahun. Tapi you know my mom and dad bedanya 8 tahun. Papa mamaku 14 tahun. Jadi ya udah. Oke. Salomo sama istri aku enggak susah. Istrinya banyak. Sensus dulu itu. Pasti ada yang lebih muda pasti. Tapi enggak tertulis. Ini kan beda umurnya lumayan jauh. Terus kedua juga kan Echa waktu itu umur 29 waktu pas pacaran ya? Pas nikah 29. Nah, lo ini nggak sih Echa sama Jess nih bahasanya gimana ya Fit ya? Ngomongnya Fit coba. Jadi ya contoh gue aja deh. Gue ada gue buka guys. Gue udah umur 31 gitu kan. I'm not married yet gitu, still single. Cuma udah umur segini tuh udah kayak nanti tante kenalin ya, om kenalin ya, banyak banget kan. Which is good, which is I appreciate. Cuma sometimes ada beberapa teman gue juga yang lain, especially yang mohon maaf, yang wanita, sampai akhirnya, you know what, I'm fine kalau nggak married aja. Gitu. Ya gue sih nggak segitunya. Maksudnya gue, I'm still, tapi, I still have the energy to, kenalan yang lain. Makanya tadi kan gue juga mau kenalin kan. Cuma beda banget cuy dibandingin umur 10. Oke, masuk yuk silakan ada 5. Beda banget ketika kita umur 20-an kan. Kayak that energy, euforianya beda. Euforianya beda. Sekarang udah kayak mikirin nanti
kedepannya gimana. Jadi kayak makanya, mau punya anak berapa dan segala macamnya, akhirnya lebih kayak bisa dibilang nyaman, bisa dibilang kayak yang dicari nyaman gak sih? Zona nyaman ya. Iya, jadi kayak lebih zona nyamannya di sini. Karena nggak repot kan jadinya. So what do you guys think about that gitu kok? Aku tanggapi dulu yang nggak nikah nggak apa-apa ya. Aku selalu bilang gini, nggak apa-apa nggak nikah asal buahnya kayak Rasul Paulus. Kan Paulus sendiri tulis, sebaiknya tidak menikah. Aku tuh baca berbagai terjemahan emang nulisnya kayak gitu, pas baca Tuhan ini beneran gak sih Paulus tulis gini? Tapi argumennya kuat banget kan. Kalau lu nggak nikah lu bisa melayani Tuhan lebih dahsyat lagi gitu argumennya. Jadi ya udah nggak apa-apa mau nggak nikah, tapi buahnya tuh udah ada teladannya nih namanya Paulus gitu. Dan pastikan itu memang panggilannya. Gitu. Bukan karena minder, bukan karena males, bukan karena nggak mau upgrade diri. Ini kompak banget, baru kelihatan loh ya. Tweet ya. Oke, tapi again aku 29, aku tuh sempat nggak mau nikah. Karena papa mamaku kan divorce. So aku sempat trauma dengan hubungan dengan pernikahan. Aku pikir gue nggak usah deh. Iya. Dan itu anak muda banyak juga yang kayak gitu. Nggak mau nikah karena ngelihat orang tua, bahkan ngelihat tetangga, temannya, dia orang cerai-cerai juga. Atau public figure maybe. Tapi ya at the end ketemu juga jodohnya kan. Kita percaya jodoh di tangan Tuhan by the way, bukan tangan kita gitu. So ketemu dan ya dipulihkan. So aku cuma pengen bilang buat teman-teman yang mungkin mengalami ketakutan atau bahkan trauma, jangan takut. Karena ada Tuhan Yesus yang memulihkan. Itu jangan aja sebetulnya. Jangan takut untuk memulai. Kesalahan yang terjadi pada orang tuamu tidak harus menurun sama kamu kan. Jadi that's deep. Kalau buat teman-teman yang nggak mau mulai karena mager tuh diapain kok? Masuk got aja. Kayaknya bukan mager kali ya, bukan mager, lebih ke arah apa ya? Iya, kayak orang kan gitu kan, malas untuk memulai. Iya, benar. Pasif banget ya. Iya. Kayak aku, kayak sorry nih ya, kayak gue tuh capek gitu kan, selalu ABCD. Iya. Dan apalagi di Jakarta. Iya, benar. You know, you can support your own life. Why bother having someone else into your life anymore gitu loh. Ada saran nggak JJ buat kamu coba ada nggak laki itu biasanya? Coba. Iya. Kan zaman udah maju ya. So beberapa orang bilang nggak apa-apa cewek yang mulai duluan, bahkan cewek yang nembak duluan. Kalau aku tuh bener-bener aku nggak terlalu setuju sih. Karena firman Tuhan berkata laki itu pemimpin kan. Pria itu pemimpin. So inisiatif harus tetap di laki-laki. Oke, cewek bisa berkontribusi menyadarkan, memberikan value, tapi yang mulai kasih harus sinyal lah cewek ya. Cowok yang harus memutuskan. Ya mungkin cowoknya pasif banget, ceweknya mulai kasih sinyal rohani gitu ya. Tapi tetap cowoknya harus mulai. Iya, jadi aku rasa itu juga fondasi yang sangat baik untuk kedepannya. So cowoknya belajar untuk jadi pemimpin sebelum menikah. Karena kalau pas pacaran ceweknya yang dominan, most likely pas nikah juga nanti, jadi nggak berfungsi. Tapi Koko sama JJ setuju nggak sih dengan prinsip dikenalin gitu? Menurut aku nggak ada salahnya ya. Belum tentu salah juga. Karena maksudnya berteman dan berkenalan sama orang kan seluas-luasnya nggak apa-apa. Tapi kan bukan artinya abis kenalan langsung kita tembak, langsung kita gebet kan, nggak gitu. Gitu loh. Ini kan untuk ngobrol dulu apa dulu biar sama-sama tahu gitu loh. Oh ini orang ada value-nya nggak ya? Oh ini orang ternyata sebenarnya kan mungkin dibukain jalannya aja. Iya, kan gitu masalah kan. jadi atau nggak jadi ya udah. Gitu. Tapi mungkin aku tanggapi yang curhat ya. Aku tanggapi yang tadi tuh ya, om tante paman bibi yang suka memperkenalkan gitu. Mungkin papa mama kalian tuh nggak mau berusaha mengenalin, tapi kayak orang-orang sekeliling gitu. Kalau banyak gua sih nggak pernah suruh gitu. Kalau udah ngomong sama cucunya, aduh cucu. Pengen ya. Jadi kayak pressure gitu. Aduh cucu tapi mati ke kanan. Cucu opa ganteng gitu ya. Meskipun ini podcastnya anak-anak muda, tapi aku percaya orang tua nonton juga. Atau setidaknya bisa dikasih lihat orang tuanya. Iya betul. Pertama gini, jangan ditanyain kapan nikah. Kalau Anda mau nanya, tanya sama Tuhan. Jangan tanya sama orangnya, ya kan? Unless lagi lu di WA lu di WA ada pembelaan. Kecuali memang sama Om Roni. Kamu ngomong apa, Cak? Anak saya jadi belum nih katanya. Tanya Tuhan. Kecuali anak yang pemalas yang tadi nggak berfungsi ya mungkin orang tua harus ingetin, harus dorong pasti. Kedua, boleh kenalin tapi jangan dipaksa. Iya kan? Enggak, Bapak kayaknya ini emosional banget ya. Kayak kita mendingan nge-podcast, kita wawancara dia. Iya, benar. 3 lawan 1. Gimana kita 3 lawan 1 nih kayaknya nih. Lanjut. Coba yuk kita pemulihan loh. Jangan dipaksa soalnya mohon maaf ya, with all due respect, Anda kan bukan Tuhan. Cuman Tuhan yang tahu. Dan yang menjalani hubungan itu orang itu sendiri gitu. Jadi jangan dipaksa. Enggak, mungkin ini terlalu jauh tapi anggaplah Anda memaksa anak Anda untuk berpacaran, menikah akhirnya.
Terus nggak lama dia dipanggil Tuhan. Udah enak ketemu Tuhan. Yang menjalani ini sengsara. Kesian kan. Betul, gitu. betul, Jadi, betul. Ini semua kedaulatan Tuhan. Aku percaya. Haleluya. Jadi intinya adalah tetap balik ya teman-teman ya. Soalnya kan kayak tadi, kadang kan ada yang mageran tuh bukan hanya karena ngelihat orang lain gagal. Tapi kan ada juga anak-anak muda yang sebenarnya gue males lah cari pacar. Apalagi udah tadi umur sekian. Kenapa? Karena mereka tuh keseringan cuman di awalnya itu akrab. Abis akrab terus dia bercanda, abis bercanda dia cinta, tapi akhirnya dia ditinggalkan. Itu kan ABCD tuh ya, akrab, bercanda, cinta, ditinggalkan. Jadi akhirnya mereka ngerasa kayak udahlah, males lah memulai hubungan baru gitu loh. Ini nggak mungkin nggak pengalaman pribadi. Nggak mungkin. Itu lahir dari hubungan yang sangat-sangat personal ya. Tapi menurut aku emang nggak bisa mageran terus sih. Namanya kita mau mencari jodoh ya. Mau mencari orang yang bisa menemani kita seumur hidup, ya harus ada effortnya juga gitu loh. Maksudnya kayak ya ketuk, ya kan Tuhan bilang ketuk maka dibukakan. Itu kan bukan ketuk kayak kalau gue inget gue ketuk ya. Ini memang agak cocokologi ya. Cuma maksudnya ngerti kan? Kalau memang mau ya harus bergerak gitu loh. Jangan cuma diam di zona nyaman aja gitu. Jadi tuh teruntuk buat ini aja sama cewek sama cowok betul, gitu. Betul. Ya, jadi tetap maksudnya teman-teman ya namanya cinta tuh tetap harus dicari juga. Kurang lebih kayak gitu. Dapat sesuatu ya David ya? Sangat dapat sesuatu. Iya. Teman-teman juga kalau dapat sesuatu boleh tuh komen-komen nanti di kolom komentar gitu kan. Boleh di-cut terus di-share gitu videonya ya. Tapi aku yakin sih gini, kalau kita memang Tuhan tetapkan kita, maksudnya Tuhan kan punya janji juga beranak cuculah dan segala macam gitu kan, penuhi bumi. Jadi artinya kan kalau nggak mungkin beranak cucu kita kayak kuda laut keluar sendiri gitu kan. Itu kan pasti menikah gitu kan ya. Jadi artinya maksudnya gini, aku terlalu percaya kalau kita berdua itu pasti powernya lebih besar untuk melayani gitu loh. Nah makanya jangan mager gitu, jangan cuman kalau kamu tahu value kamu selain bekerja adalah mau memenuhi panggilan Tuhan, mau jadi berkat buat orang lain, ya kamu harus cari pasangan yang sepadan juga dan jangan males, jangan cuman ya udah ntar Tuhan sediain aja muncul di depan gue, ya nggak bisa begitu, harus dicari gitu. Makanya jangan salah kalau karena kita sekarang banyak anak muda yang mencarinya akhirnya di internet gitu. Di aplikasi. Gimana menurut kalian? Sorry you think. Aku sih sebenarnya dulu sangat tidak setuju. Iya, dia setuju. Tapi Jess memberikan keseimbangan. Aku merasa gini, karena aku melihat ada beberapa teman-temanku yang lingkungannya memang udah nggak bisa lagi dia cari jodoh di situ. Isinya orang-orang yang udah nikah semua, atau orang yang benar-benar di bawah dia semua gitu. Jadi kemana lagi dia harus mencari, atau waktu dia mau nyari beda agama semua gitu kan nggak mungkin. Ya akhirnya dia pakai aplikasi. Menurut aku sih nggak ada masalah ya. Selama memang itu tujuannya benar. Dan maksudnya waktu ketemu, pastikan memang ketemu muka sama muka. Takutnya ntar di foto mukanya bagus, filternya banyak. Iya, pas ketemu kayak alang-alang kan bingung. Nah, gitu tapi kan berarti aku potong dikit nih, J. Alang-alang. Kayak alang-alang mukanya. Berarti menurut lu penampilan juga matters dong? Menurutku penting. Karena kita nggak bisa bohong ya. Eca selalu ngomong gini dan itu make sense. Lu mau nggak buka mata? Makanya rajin mandi. Iya, mandi cuci muka sikat gigi ya kan. Lu melek kan good morning honey Yesus gitu kan nggak mau gitu loh. Betul. Iya kan gitu. Nggak salah. Atau bangun-bangun nyanyi sepertinya kau memang dari planet yang lain. Jangan sampai kayak ekspresi aku pasti ngelihat Lea gitu kan. Iya. Rahel, loh kok gitu. Jadi maksudnya penting sih menurutku. Cuman memang pada akhirnya bukan segalanya. Gitu. Harus ditambah yang lain-lain juga. Muka bagus nggak ada value-nya ya mendingan nyebur ke got ya yang tadi ya. Jadi sebetulnya kita tuh berusaha dalam nama Yesus mencari balance-nya. Cantik ganteng tuh menurut pengalamanku harus. Ya karena kita kan seumur hidup sama dia. Iya betul. Ya mohon maaf ya kalau kita nggak suka mukanya, ya gimana? Udah susah. Mau hatinya sebaik apa, hatinya melayani visi misi karunianya, bernubuat menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati gitu. Tapi kita nggak suka mukanya gimana kan? Jadi thank you for your honesty. Iya nikah tapi nggak melihat muka gimana? Iya. Aku bukan pakai kacamata hitam. Aku bukan cari yang tercantik di dunia, aku cari yang tercantik buat aku. Wow. Betul. Karena cantik dan ganteng itu pada akhirnya adalah relatif. Amsal tulis kan kecantikan kemolekan sia-sia at the end. Tapi aku yakin tapi nggak kebangetan juga kalau misalnya mau carinya cakepnya kayak Angelina Jolie atau Britney Spears. Harus tahu juga operasinya udah berapa kali kan mereka. Karena biaya perawatan itu semakin tinggi. Betul. Tapi mungkin ini insight lain ya. Aku sebetulnya nggak mau pasanganku tuh berlebihan, bukan cantik ya tapi sensualitasnya. Karena aku tahu itu akan mengganggu orang-orang lain juga. Nah, gitu. Maksudnya gimana kalau let's talk about more detail sensualitasnya. Berkali-kali aku bilang orang-orang tuh suka ngeliatin lawan jenisnya. Ya kan mohon maaf kalau sekarang ini sejenis dalam nama Yesus dihancurkan gitu. Tapi normally
orang di mall di mana tuh ngeliatin, pendek ya. Selananya ininya seksi banget bajunya gitu. Jadi emang kita harus jaga sih. Gitu. Emang harus jaga banget supaya nggak jadi konsumsi publik aja. Nah, ini kan ada bordernya juga nih kok. Dalam artian gini, ada juga my friends yang akhirnya gue bete, cowok gue posesif, gue aja mau pergi kemana-mana harus laporan dulu pakai baju apa kayak gimana segala macam, you know what I mean? Cowoknya desainer sekali. Jadi sebenarnya kan maksudnya juga tujuan cowoknya mungkin kayak ya you know supaya menjaga gitu sensualitas itu. Jadi sebenarnya ya it's okay kan, cuma as long selama nggak membatasi banget. Gimana sih? Aku percaya segala sesuatu butuh kapasitas. So kalau dia sudah nikah, yes dia punya hak untuk itu. Tapi kalau masih pacaran, sayangnya belum segitunya. Iya, makanya tadi kita juga bahas kan pentingnya menikah tidak pasif karena kita juga belajar tanggung jawab, kita belajar memperluas kapasitas. Again kalau masih pacaran kita nggak bisa larang-larang, nggak punya hak sebesar itu, masih orang tuanya. Betul banget. Karena kan tadi kan bilang tuh ya masalah kayak tadi ya. Pada akhirnya kan saling melengkapi satu dengan yang lain dalam hal apapun, dan memang salah satunya juga masalah kayak tadi styling mau gimana. Nah kayak David kan ini stylingnya bagus juga ya, tertutup sekali ya. Tertutup sekali ya. Tapi ini hari ini pakai hoodies dari Departemen Pemuda Anak GBI. Masuk. Pemuda Anak. Jadi belakangnya juga ada, nggak kelihatan kan ketutupan bangku. Supaya kelihatan, kalian langsung aja cari di Tokopedia. Betul. Sebentar nih Om Sosial mau pakai juga buat khotbah hari Minggu katanya. Boleh nanti. Jadi apa nama toko kita? Bisa dicari di DPA Official. Jadi teman-teman bisa cari di situ hoodie-nya, bisa langsung pakai biar kece kayak kita juga nih. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menarik perhatian lawan jenis gitu ya. Betul. Dan kalian nggak bisa cek toko sebelah karena cuma ada satu-satunya tokonya kita. Tokonya kita doang gitu ya. Oke. Nah balik lagi nih kayak tadi. Pada akhirnya. Pada akhirnya sebenarnya. MCK, MC kondangan gitu ya. Jadi sebenarnya pada akhirnya dari semua pembicaraan tadi nih Fit yang gue tangkap dari Echa sama Jessica, balik yang pertama namanya cinta itu butuh yang namanya value dulu. Semua hal tadi kayak masalah ngurusin baju pun ya kayak tadi itu nggak akan terjadi perdebatan kalau value-nya sama. Betul kan? Karena yang satu ngerasa kok gue kayak diatur, yang satu ngerasa lu harus begini. Tapi boleh nggak sih kok kita maksudnya values-nya deh. Maksudnya we were talking about values, tapi values-nya sendiri yang JJ dapat dari Ko Echa dan Ko Echa dapat dari JJ itu apa? Let's say 3 to 5 maybe. Banyak. Kalau aku cuman kepikiran satu. Apa tuh? Intinya bukan cari menurutku atau menurut dia, tapi menurut Firman. Itu aja. Jadi kalau ngambil yang punya aku, hilang dong punya gue. Itu jawaban saya dulu. Getting hot in here. Jadi kalau orang berantem suka gitu kan. Maunya gua. Enggak. Jangan cari maunya kita, maunya Firman Tuhan aja. Kalau maunya kita nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Semua kan egois. Setiap dari kita pasti punya argumen yang tidak terbatas. Tapi kalau di Firman tuh udah berhenti udah. Nice. Iya, jadi cara berpakaian semua tertulis. Kamu baru bilang kan kemarin di Amsal tuh apa aja tertulis semuanya kan. Iya. Apa? Selain berpakaian. Ayo kemarin tentang pakaian. Terus gitu sampai yang kemarin aku nggak boleh males. Bukan sampai diskonan. Diskonan ya. Ada. Jadi bukan diskonan, sorry. Ada kan Amsal yang ngomong kayak membanggakan diri. Jadi kayak lu gak bisa ngeliat barang, terus lu jelekin barangnya, terus lu dapat harga jadi lebih murah, terus lu membanggakan diri, itu sampai ada gitu loh. Iya, terjadi kan. Ada. Jadi Amsal tuh sedetail itu sebenarnya. Itulah pentingnya Anda menyuruh pasangan Anda membaca Alkitab sebelum pergi ngedate. Nah, terus kalau dari JJ ke Echa, apa? Value yang aku ambil dari kamu apa ya? Apa ya coba. Sebenarnya yang utama tuh itu karena kita. Yang tadi Echa ngomong. Anggap saya belum jawab tadi. Coba jawab lagi. Enggak ya. Apa ya? Paling aku mungkin ini kali kita lebih ke keterbukaan ya, komunikasi. Gitu. Karena aku itu lahir dari orang yang kalau ada apa-apa dipendem. Gitu. Kalau dia tuh semua harus dikomunikasikan, komunikasikan gitu. Sampai waktu itu kita juga sempat ribut kayak lu doyan banget sih ngomong harus dibahas langsung tuntas gitu. Tapi ternyata itu penting dalam pernikahan, punya hubungan yang sehat tuh penting komunikasi yang baik gitu. Iyalah, kita kan akan jadi satu. Akan hidup selamanya bersama. Jadi hal sekecil apapun ngomong, kayak misalnya nih aku ingat misalnya aku lagi denger musik. Terus dia ngomong, itu agak terganggu tuh. Karena aku mau fokus dengerin musiknya atau mau dengerin dia ngomong. Jadi kan aku matiin dulu lagunya. Di awal-awal kita nggak ngebahas tuh, tapi lama-lama kan makan hati juga. Terus Tuhan ingetin, kenapa kamu nggak ngomong? Iya ya, dipendem gitu. Jadi aku mulai ngomong hal sekecil itu aja. Iya, kayak gitu-gitu. Itu jadi value yang dipegang oleh seorang Jess dan juga seorang Echa ya. Nah ini penting banget sebenarnya, berarti buat teman-teman sekali lagi, gue yakin banget nih ya dari pembicaraan kita beberapa menit ini tuh pasti teman-teman dapat sesuatu gitu ya. Kenapa? Karena host kita aja dapat sesuatu. Biasa. Hopefully juga
Hopefully juga para senior di hidupmu juga dapat sesuatu ya. Gitu ya. Jadi besok sidang GBI dipanggil. Siapa nih anak muda 2 nih? Aduh. Ya jadi intinya adalah teman-teman sekali lagi yang namanya cinta ya, love at the first sight itu ya bisa aja terjadi. Tapi balik, gue coba merecap semuanya ya teman-teman ya. Yang pertama, waktu kita mau bangun hubungan, make sure lu harus sama-sama punya value. Ya. Cantik ganteng itu penting, tapi teman-teman harus punya yang namanya value. Nah, yang kedua adalah mesti belajar juga kayak tadi. Yang lu tangkap apa nih, Fit, dari lu? Jadi dari gua tadi udah, dari lu apa? Kalau gua sih itu sih, bagaimana akhirnya JJ dan Ko Echa sebagai satu ya, bukan lagi dua menjadi satu, tapi bisa menang melawan depresi dan di masa-masa kritisnya. Karena sekolah yang paling mahal itu bukan sekolah internasional, tapi sekolah penderitaan. Karena telah melewati penderitaan, itu membagikan kesaksian yang luar biasa. Anak pendeta. Memang mantap. Memang luar biasa. Makanya cari pasangan yang siap menderita dalam Tuhan bersama kamu. Iya. Karena kalau value-nya udah sama, kan ada orang yang bilang gini, emang bisa ya gue mencari pasangan yang mau mulai dari bawah bareng-bareng. Kalau value lu udah ada, value lu sama, mereka kan mau. Wow. Kita waktu nikah juga lucu ya, kita juga waktu nikah sempet loh keuangan tuh anjur ke bawah loh, gitu. Dan kita nggak pernah saling kayak lu gimana sih, enggak. Justru dia malah ngerasa bersalah. Aduh, aku tuh kok gini. Aku cuma bilang kayak, kenapa sih lo harus nyalain diri sendiri? Ya itu kan gunanya lo nikah, ada istri, jadi kita saling membantu. Nah itu, jadi sebenarnya bisa kalau value-nya benar. Tapi kalau nggak ada value, jangan harap. Nah, jadi ingat ya anak-anak muda ya, semua yang nonton pokoknya gitu ya, mau yang muda, dewasa muda gitu kan. Intinya adalah ketika mau bangun hubungan, please lo harus punya value. Ya, supaya nanti ketika kehidupan pernikahan kan itu nggak bisa di-repeat, nggak bisa dibalikin gitu ya. Jadi ya mau tidak mau, dari awal sudah harus sepakat sama-sama semuanya. Aduh, thank you banget Echa, Jessica, tepuk tangan dong semuanya. Thank you. Thank you. Ya. Kalian bisa langsung kasih closing statement nih dari Echa dan Jess. Iya, aduh pegangan tangan mulu deh, ya ampun. Harusnya saya nggak sama kamu nih di sini gitu kan, biar sweetnya tuh bisa ngalahin dia gitu. Nanti gue juga suatu saat akan bawa pasangan. Haleluya gitu. Coba dari Echa sama Jess kira-kira ada closing statement yang mau disampaikan untuk para pemirsa gitu ya. Kalau dari aku, value yang baik dan yang benar akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati, yang benar dan yang indah juga. Tuh. Yeah. Karena tadi kamu ngomong Tuhan tuh nggak pikun, aku jadi semakin diteguhkan bahwa dalam menantikan janji Tuhan, khususnya dalam konteks punya jodoh ya. Kita tuh nggak perlu mengingatkan Tuhan akan janjinya. Justru kita yang harus mengingatkan diri kita sama orang lain tentang Tuhan yang setia. Tuhan Yesus tuh setia, Tuhan nggak pernah ninggalin kamu, itu yang harusnya kita ingetin. Kita nggak perlu ingetin Tuhan, dia nggak pernah lupa kok. Jadi at the end kita membawa semua orang kembali kepada Tuhan Yesus aja. Hubungan ini juga goalsnya itu, bukan ngelihat kita, tapi ngelihat Tuhan Yesus. Keren. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Echa dan Jessica. Thank you semuanya. Dan thank you banget ya buat teman-teman hari ini udah stay tune ya Fit sampai dengan selesai gitu kan, kita boleh ngobrol. Maybe kalau misalkan ada teman-teman nih yang udah nonton Ignite Talk terus kayak mikir, bro, Arif, David atau misalkan Pimpro nih bahas tentang ini dong, bahas tentang ini. Boleh banget kasih saran ya, komen di kolom komentarnya juga, atau bisa juga DM ke Instagram juga @dpagbi dan gitu. At the end of the day, podcast ini dibuat untuk memberkati kalian semua. Jika kalian merasa tersentuh atau merasa pingin mencari solusi, please reach out to us, DM kita di Instagram kita di DPAGBI ya. We're more than happy to reach out to you, to talk to you, just to listen to your stories, mendengarkan cerita kalian supaya kalian tahu bahwa kalian nggak pernah sendiri. Sedap. Dan akhirnya hari ini gua Arif dan teman gue David Sumito barengan juga sama Echa and JJ. Iya, kita pamit sampai ketemu lagi di Ignite Talk berikutnya. Ignite Talk ini podcast by PP PAGBI. Apa Fit? Bukan itu dia. Kita masih ulang ya. Bukan yang penting talking, tapi talking yang penting-penting. See you.